Tak kenal maka tak sayang, Cak. Itulah kenapa IWB spesial untuk video sekarang akan melakukan pengetesan Suzuki Aveni 125. Apakah reaksi motor akan nyaman dengan menggunakan ban kecil atau justru malah para handlingnya? Dan bagaimana dengan mesin dan kenyamanan? Kita akan tes ride spesial buat sampai semuanya para followers Iwan Benaran. Kita gas langsung, Cak. When we leaving, all I really need to know is when we leaving, all I really wanna know. When we leaving, all I really need to know is when we leaving. Ketemu dengan IWB, alhamdulillah hari ini IWB menjadi salah satu yang pertama jajal jajar motor ya. Saat ini baru diluncurkan Suzuki Indonesia. Oh ya, kita kalau starter ya, kita nyalakan. Sama tahu kombinasi rodanya ini adalah kecil untuk belakangnya dan depannya gede, jadi 12 dan 10. Dan yang kita rasakan ternyata motor cukup lincah ya, jadi lincah. Dan kita coba untuk merasakan suspensinya. Ternyata cukup lembut loh, Cak. Lembut juga ternyata loh. Oh, lembut juga ternyata ya. Tuh, ya. Suspensinya oke, tapi yang belakang nggak keras rasanya. Feel-nya agak keras. Dan kita saat ini memang nggak ngetes di jalanan, Cak, karena memang nggak ada STNK-nya. Jadi kita ngetes di parkiran. Tapi nggak apa-apa, buat IWB sudah cukup memberikan gambar kesampaian. Untuk engine-nya ternyata halus. Sekali lagi, pada saat kita berkendara santai begini ada eco-nya. Nah, ada eco riding di sini. Yang sebelah kiri ini, sama kelihatan nggak di kamera? Eco riding, dan pada saat kita melakukan manuver juga lincah. Nah, ya kan? Jadi ternyata lincah ya. IWB nggak rasa ada understeer sama sekali. Lihat nih, kita nggak rasakan ada perasaan gede pada motor ini. Feel-nya tuh enteng dan IWB sangat suka dengan ininya. Berarti no, shockbreaker depannya enak, empuk dia. Empuk, Cak, nggak ada getaran sama sekali. Cuman yang belakang memang terasa agak stiff ya, agak keras. Tapi masih oke banget, maksud IWB sih nggak terlalu terasa kalau bannya kecil. Ini cukup mengejutkan sih buat IWB. Dan kita coba nanti, coba kita manuver gitu ya, manuver di jalanan seperti ini, manuver set, ini kan. Kita coba manuver kayak gini. Tuh, enak banget nih. Lincah ternyata, Cak. Untuk remnya termasuk standar seperti IWB, nggak terlalu pakem banget, so-so lah ya. Tapi secara umum kalau kita ngerasa secara feel untuk engine-nya halus. Kita coba gas. Wow, engine-nya ternyata agak ngayun dia, nggak terlalu spontan. Shockbreaker yang istimewa seperti IWB. Depannya ini enak banget. Depannya enak, kita coba puterin sana ya. Depannya enak banget. Artinya ketika sama menghantam sesuatu itu ya, bagian depan tuh nggak ada goncang yang berarti. Very good. IWB ini adalah salah satu keunggulan ya dari Aveni 125 ini. Dan kita coba tuh, nyaman loh, Cak, ternyata, Cak, nggak nyangka sih nyaman loh. Karena IWB, pikiran IWB pertama sebelum jajal motor ini adalah pada saat melihat ban belakangnya hanya 10 inci sama merasakan goncangan yang akan menyiksa, tapi ternyata enggak. Kayak gini, ini keriting nih ya, tuh enak ya, enak. Jadi ayunannya termasuk empuk ya. Walaupun mungkin stiffnya terasa kalau menghantam yang luar biasa gede gitu. Dan untuk joknya lebar dia, gede, lebar gitu. Jadi sama akan merasakan ternyata bahwa motor ini nyaman pastinya. Posisi riding juga enak posisinya. Sementara untuk bagian display speedometernya juga terasa dekat dengan kita. Karena ini tinggi ya, termasuk untuk bagian cover stangnya ini terasa ke atas rasanya. Jadi sama melihat sesuatu juga sangat dekat rasanya. Kita lihat dari sini. Oke, kita muter lagi, Cak. Habis itu kita geber dikit. Remnya yang kurang sih menurut IWB ya. Remnya kurang maksud gitu, Cak. Jadi masih ada rasa nyelonong rasanya. Karena mungkin satu piston, tapi kalau ditekan banget, tuh empuk sih. Cuman memang harus nekennya agak dalam aja. Kalau sama neken standar nggak akan ngerasa pakemnya. Tuh kayak gini tuh. Oke sih ya. Jadi sesional IWB adalah apa? Yang pertama ada ergonomic riding dari motor ini, Aveni 125 ini
nyaman banget rasanya. Apalagi bagian ini decknya Cak. Sini sama perhatikan di sini. Bagian decknya sini ini kelihatannya sangat, rasanya itu sangat lapang banget. Lapang banget. Jadi sama nggak akan merasakan ada, wah kalau sama tinggi badan 180 pun aman Cak. Aman ini, kelihatan nggak sampai di kamera tuh, lihat tuh kayak gitu. Ya semoga kelihatan sih tuh, ya kan. Jadi sangat luas untuk bagian ininya, bagian ruang kakinya ya. Nah kalau untuk suspensi juga tadi nyaman. Jadi ayunannya lembut ya bagian depannya. Belakang nggak keras tapi dalam arti masih batas toleransi oke. Sebenarnya tenaganya MT-WP sosok ya, 125 cc tapi 125 cc tapi nggak terlalu ngejambak sih. Dia ngayun modelnya. Jadi MT-WP ini bakal irit motornya. Tuh kayak gini. Tuh ya. Pertama agak ngayun tapi setelah itu saya ngerasakan nonjoknya tenaga. Nah kayak gini lihat nih ya. Coba gas. Tuh. Lembut sih. Ini kelebihannya lembutnya nih, asli. Engine-nya lembut asli. Lembut. Lembut. Ini akan cocok buat sampean yang suka motor dengan karakter yang nggak ngagetin pastinya. Kita coba sini ya, kita ke kanan sini. Sebalik samudera ini apa ya? Nah, kayak gini kita zigzag ya. Tuh. Wow. Enak nih motor. Enak Cak motornya. Asli. Kita coba ke sini ya. Sini. Jadi sampean kalau menggunakan motor ini untuk ngayun kiri kanan tuh dia sangat ringan. Ya ini dimaklumi karena bobotnya hanya 106 kg. Jadi feel-nya tuh nurut banget ya, ringan. Loh, buat belokan begini patah juga enak banget, stabil dan presisi, menyenangkan sekali. Jadi kalau dari kacamata pribadi kekurangannya hanya 2 poin. Yakni power bawahnya yang kurang jambak mungkin karena bobot IBS 93 kg ya. Yang kedua adalah pengeremannya yang agak kurang pakem sih pada kacamata pribadi. Jadi masih butuh effort dikit lah untuk jambaknya ya. Dia empuk sih, empuk tapi nggak bikin set gitu loh. Gimana sih kita mau bahasnya tuh agak susah bayanginnya. Nah seperti ini rasanya motor ini. Remnya ya, ini yang Ibu suka adalah entengnya sih, ringannya, ringan banget. Bahkan kerasa ya, Ibu ngerasa kalau untuk manuver itu dibandingkan dengan gear pun sekalian ya, Yamaha gear sekalipun ini lebih ringan. Jadi untuk bikin sampai manuver tuh ya udah ngikut aja, enak gitu. Ibu nggak nyangka sih sebenarnya seringan atau seenteng ini feel-nya. Kita ke kiri. Kita ke kiri. Yes, oke, kita ke kanan. Tuh, ya kan? WP buat nekuk-nekuk, kaget-ngagetin gitu. Santai aja dia. Sip, mantap sih motor WP, jos. Sama jantannya main top speed pastinya ya, tapi kita feel riding pada saat kita ngeber, pada saat kita ngerem, itu yang kita fokusin di sini. Nah, kita ke kanan. Tuh, ya kan? Asli loh Cak, nggak terlalu apa ya, shockbreakernya tuh enak loh. Jadi nggak ngocok loh di perut. Gas. Ngayun. Nah ya kan. Dan ini sudah CBS Cak, tapi namanya di Suzuki itu ICBS. Nah jadi kalau kita ngerem, maka yang belakang akan ngikut. Jadi gitu modelnya. Nah. Gas. Mantap. Ternyata kalau kenceng remnya malah enak ya, bingung ya Bebe. Karena dia responnya tuh set gitu loh Cak. Maksudnya kalau sama kenceng, sama tarik remnya itu dia langsung set gitu. Jadi nggak kedodoran gitu. Mungkin karena bobotnya ngenteng, lihat nih. Set tuh. Bobotnya ngenteng bikin semuanya terasa mudah gitu. Ini gajlukan tuh. Wah, nggak ngocok Cak. Asli shockbreakernya. Padahal banyak cuma 10 inci belakang loh. Tapi dia ngocok dia. Ada Honda Beat di sini, Kang Gojek. Kita ke depan. Terus. Kita ke kiri. Nah, kita zigzag sini. Saya perhatikan bagaimana gampangnya motor zigzag. Wow, mantap. Mantap. Kalau feel dari gas, CB katakan ringan, gasnya ringan ya. Jadi nggak terlalu berat. Karena sudah 2 seling ya, push pull dia punya. Kita coba terus.
Nah, kita ke kiri. Wah, tempat sampah Kang Mas. Nah, yang istimewa adalah getaran engine ya. Sekali lagi, getaran engine itu halus. Sama nggak merasakan bagian stangnya, nggak akan merasakan bagian kaki. Joknya halus. Istimewa demikian. Nah, ini posisi tidur tinggi nih. Wow, ya kan, nggak gasik juga nih ternyata. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Kita coba lurus. Oke. Mau kemana ini? Oke loh. Lincah banget tuh. Woi. Enak loh, Yubi nggak nyangka sumpah, Cak. Nggak nyangka seenak ini. Suspensinya ya maksudnya ya. Yang belakang memang sedikit stiff lah. Kerasan enak ini. Karena itu tadi untuk bagian joknya lebar sekali. Jadi sampai akan merasakan kenyamanan pada saat duduk sini. Joknya sih kita katakan nggak terlalu empuk juga, nggak terlalu keras juga enggak. Sekolah apa itu? Ya, wow, oke. Jadi secara umum memang memuaskan. Nah, itulah tadi Cak, sekilas test ride IWB first impression untuk Suzuki Avenix 125 yang didatangkan Suzuki Indonesia. Jadi ada plus minus yang sudah IWB catat. Yang pertama kita coba gali plusnya dulu, Cak. Yang pertama, ternyata Suzuki Avenix 125 memiliki mesin yang halus. Jadi vibrasinya Kang Mas begitu terkontrol. Dari low, high RPM itu halus pada saat gebir motor. Jadi di getaran nggak ada, Cak. Getarannya minim di kaki, setang itu terasa minim. Mungkin pada saat idle baru ada getarannya yang lumayan kenceng ya kalau idle, tapi kalau sudah jalan mantap, halus banget. Yang kedua adalah ruang kaki deck. Jadi di situ sangat lega banget. Jadi anti mentok dengkul. IWB yakin buat biker bertinggi 180 cm pun akan aman menggunakan motor ini karena memang luas banget ruang kakinya. Kemudian yang ketiga adalah motor stabil namun ringan. Nah, ini yang istimewa, Cak. Jadi motor begitu stabil, IWB ngerasa demikian, dan juga ringan atau enteng, handlingnya nurut dan agile. Kemudian yang kelima adalah suspensinya depan ternyata lembut Kang Mas. Jadi kalau sampai menghantam jalan keriting, kemudian juga polisi tidur, IWB nggak terlalu merasa ada ayunan yang tidak perlu. Untuk ukuran Matic 125cc yang bukan adventure termasuk oke banget. Sementara belakang sedikit keras, namun jika menghantam jalanan bergelombang, entah kenapa ribonya terasa pas, tidak bikin perut terkocok. Jadi tetap nyaman, Cak. Yang keenam adalah jok lebar dan besar sehingga tentu saja nyaman ya buat yang di depan, di belakang itu nyaman. Kemudian ergonomi riding juga rileks dari tangan ya, posisi bahu, kemudian juga kaki, dan juga ketinggian daripada jok terasa pas. Kemudian yang ke-8 adalah speedometer, ternyata angkanya terbaca jelas banget di terik matahari sekalipun. Yang paling kentara adalah angka speednya, yaitu begitu jelas banget, bahkan di terik sinar matahari yang menyilaukan. Nah, itu adalah kelebihan yang bisa Ibu catat. Sementara untuk minusnya adalah, nah ini dia, Cak. Jadi dari feel riding sekilas mesin termasuk ngayun sehingga kurang spontan tarikan bawahnya. Ini yang IWB rasakan feel-nya, namun pada pertengahan sih nggak ada masalah. Akan tetapi karena IWB ngetesnya di parkiran, jadi IWB nggak bisa menggali untuk speed atasnya. Dan sebenarnya karakter ini nggak mengejutkan karena kalau kita lihat Suzuki Next pun bawahnya nggak terlalu mengejutkan atau nggak terlalu spontan, akan tetapi high speednya yang lumayan oke. Nah, kita perlu tes lagi nih kalau untuk yang speed tingginya. Dan yang kedua adalah rem termasuk standar, kurang pakem. Ini rem depannya, Cak. Jadi ngerasa kita harus neken dalam baru bisa pakem rasanya, akan tetapi kalau kita ngeremnya ya biasa-biasa aja, rasanya kayak nyelonong aja. Jadi itu aja sih beberapa plus minus yang IB catat pada Suzuki Avenix 125. Dari bagian sini Kang Mas. Nah, ini dia. Set. Lihat nih. Ya, jadi kita nyabut kunci. Yes. Dan yang menarik adalah tutup bensin ini kan kelihatannya kok di belakang loh, tapi malah keren loh. Ibu sangat suka. Soalnya desainnya tuh kelihatan jadi kayak apa ya? Memang ada Kymco kalau nggak salah, Iwan ya. Kymco pernah ada tuh belakang kalau nggak salah ya.
Dan ini sekarang untuk Jepang baru pertama, dan yang unik nih, lihat sama intip, dia dalam banget di bawah. Ya, jadi dalam banget ke bawah. Artinya ya sudah diukur lah pastinya Kang Mas ya. Jadi nggak usah khawatir mengenai itu, dan kalau sama nutup ya seperti ini. Nah, itu tadi Cak, sekilas review IWB tentang test ride Suzuki Avenis 125, dan semoga bisa menjadi semacam acuan buat kalian semuanya yang mungkin tertarik dengan motor ini. Dan informasinya, motor ini akan segera didistribusikan oleh Suzuki Indonesia ke seluruh dealer Suzuki, dan juga motor ini akan dipamerkan di ajang IMOS 2022 yang akan digelar pada tanggal 2 nanti. Dan tahu nggak sampean, IWB menerawang ternyata Suzuki juga sudah menyiapkan gacuan lainnya Cak. Gak hanya Avenis, akan tetapi rumor yang sudah besar kesampaian sebelumnya akan hadirnya Suzuki V-Strom 250 SX sepertinya akan benar-benar terjadi. Tunggu saja review IWB di ajang IMOS nanti. Semoga mencerahkan untuk review ini, dan biasa kalau teman suka video ini teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.